SEA Games 2025 telah berakhir dengan membawa total 333 medali. Ya, capaian membanggakan ini mengulang prestasi serupa yang pernah diraih Indonesia 30 tahun silam pada SEA Games 1995. thường xuyên của tờ báo của đoàn. Wala namang damage. So far so good. Benar-benar guncang kawasan. Menteri Olahraga Vietnam hingga petinggi olahraga Filipina langsung buat pengakuan jujur dan sangat berkelas begini. Usai Federasi ASEAN resmi mengumumkan Thailand gagal juara umum SEA Games dan Indonesia yang sah jadi juara. Bahkan sampai buat Safi Sali bilang kayak gini di hadapan publik. Wah, benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Keputusan resmi Federasi Olahraga ASEAN yang membatalkan gelar juara umum Thailand di SEA Games 2025 mengguncang kawasan Asia Tenggara. Setelah melalui investigasi panjang dan mendalam, Federasi akhirnya menunjuk Indonesia sebagai juara umum pengganti. Langkah tegas ini disambut beragam reaksi dari negara-negara anggota ASEAN, terutama dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang selama ini vokal menyoroti kejanggalan selama perhelatan SEA Games 2025 di Thailand. Keputusan tersebut bukan hanya soal pengalihan gelar, melainkan dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya, Federasi Kawasan berani mengambil langkah ekstrim demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap ajang multi-event terbesar di ASEAN. Menteri Olahraga Vietnam Nguyen Van Hung menjadi salah satu pejabat yang secara terbuka menyatakan rasa lega dan apresiasi mendalam atas keputusan federasi. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bukti nyata federasi benar-benar mendengar suara anggotanya. Saya merasa lega, akhirnya suara kami didengar. Ini bukan tentang menjatuhkan Thailand sebagai tuan rumah, melainkan tentang menegakkan keadilan dan sportivitas yang selama ini menjadi roh olahraga, ujar Nguyen Van Hung. Menurutnya, keputusan ini justru menyelamatkan wajah SEA Games di mata atlet dan masyarakat Asia Tenggara. Jika federasi menutup mata, kepercayaan terhadap ajang olahraga kawasan akan runtuh perlahan. Sportivitas harus berdiri di atas segalanya, tanpa itu medali hanya menjadi angka kosong. Dengan keputusan ini, negara-negara ASEAN tidak akan ragu lagi untuk mengirimkan atlet terbaik mereka di masa depan. Lanjutnya, Vietnam, kata Nguyen Van Hung, termasuk negara yang aktif mengajukan protes resmi selama SEA Games 2025 berlangsung. Banyak laporan teknis, rekaman pertandingan, serta evaluasi independen yang akhirnya memperkuat keputusan federasi. Kami berterima kasih kepada Federasi ASEAN atas keberanian dan ketegasannya. Semoga ini menjadi titik balik agar negara-negara ASEAN semakin berprestasi secara jujur dan bermartabat, tutupnya. Dari Filipina, Patrick Gregorio, salah satu petinggi kontingen nasional, menyambut keputusan ini dengan rasa puas dan optimisme. Ia mengaku senang karena perjuangan panjang Filipina akhirnya membuahkan hasil yang adil. Mayoritas atlet kami merasa sangat lega. Mereka kembali bersemangat. Sebelumnya banyak yang merasa sia-sia bertanding di ajang sebesar SEA Games karena praktik kecurangan yang sistematis, ungkap Patrick Gregorio. Ia menyoroti bagaimana para atlet Filipina harus menerima kekalahan pahit akibat keputusan wasit dan juri yang dinilai tidak fair, terutama di cabang-cabang olahraga krusial. Bayangkan seorang atlet berlatih bertahun-tahun, lalu kalah bukan karena performa, tapi karena sistem yang tidak adil. Itu sangat menghancurkan mental, tambahnya. Menurut Gregorio, keputusan federasi ini menyelamatkan masa depan atlet-atlet muda ASEAN. Ia menilai penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara yang dewasa dan berkelas. Kami bersyukur semua diselesaikan dengan baik, tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah pembelajaran besar untuk semua pihak, ujarnya. Filipina, kata Gregorio, kini kembali optimistis menyongsong event-event olahraga ASEAN berikutnya, dengan keyakinan bahwa keadilan masih memiliki tempat utama. Dari Malaysia, suara dukungan datang dari legenda sepak bola nasional, Safi Sali. Meski Malaysia merupakan rival tradisional Indonesia, Safi Sali secara terbuka memberikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas keputusan federasi. Selamat untuk Indonesia. Akhirnya keadilan nyata datang setelah mereka begitu banyak dirugikan di SEA Games 2025, kata Safi Sali. Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata menguntungkan Indonesia, melainkan menghidupkan kembali nilai integritas yang selama ini hanya menjadi jargon. Ini bukan soal siapa yang diuntungkan, ini soal integritas. Federasi ASEAN selama ini selalu berbicara soal fair play, dan sekarang mereka membuktikannya, tegasnya.
Safisali menyebut Indonesia pantas menyandang predikat juara sejati, mengingat tekanan, kontroversi, dan ketidakadilan yang mereka hadapi sepanjang turnamen. Sebagai rival, jujur saja, melihat Indonesia juara tidak sepenuhnya membuat kami senang. Tapi demi keadilan dan masa depan olahraga ASEAN, saya mendukung keputusan ini sepenuhnya, ujarnya dengan nada berkelas. Ia pun menutup pernyataannya dengan pesan simbolis yang syarat makna persaingan sehat. Sekarang Indonesia juara, kami di Malaysia menunggu di SEA Games 2027. Rivalitas tetap ada, tapi harus berdiri di atas kejujuran, tutup Safisali. Keputusan membatalkan gelar juara umum Thailand dan menunjuk Indonesia sebagai juara pengganti kini dianggap sebagai momen refleksi besar bagi olahraga Asia Tenggara. Reaksi dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia menunjukkan satu kesamaan. Keadilan dan integritas jauh lebih berharga daripada sekadar perolehan medali. SEA Games 2025 mungkin akan selalu dikenang sebagai edisi paling kontroversial, tetapi juga sebagai edisi yang melahirkan keberanian terbesar dalam sejarah Federasi ASEAN. Sebuah pesan kuat pun tersampaikan, yakni tuan rumah bukan berarti kebal, dan kemenangan sejati hanya lahir dari kejujuran. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Dua kali ketemu Erick Thohir, John Herdman langsung mengangguk ditawari ribuan dolar per bulan untuk latih timnas Indonesia. Kabar mengenai John Herdman sebagai calon pelatih baru timnas Indonesia kian menguat dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media internasional. Pelatih asal Inggris itu bahkan dikabarkan langsung mengiyakan tawaran PSSI setelah disodori kontrak dengan nilai gaji yang sangat besar. Media Honduras, Once Noticias, menjadi salah satu yang menyoroti keputusan Herdman tersebut. Dalam laporannya, media itu mengklaim bahwa Herdman menerima tantangan melatih timnas Indonesia karena tawaran finansial yang sangat menggiurkan, sehingga membuatnya lebih memilih Indonesia ketimbang Honduras yang juga sempat mengincarnya. Once Noticias secara khusus menyoroti kegagalan Federasi Sepak Bola Honduras dalam mengamankan jasa pelatih yang sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Menurut mereka, Honduras kalah langkah, baik dari sisi pendekatan maupun keseriusan proyek. Bukan rahasia lagi bahwa karir Herdman sangat mengagumkan, tulis Once Noticias. Pelatih berusia 50 tahun ini, yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 dan pernah melatih Davy Flores di Toronto FC. Menolak untuk mengikuti strategi yang diterapkan oleh Jorge Solomon, Ketua Federasi Sepak Bola Honduras, tambah media tersebut. Dalam ulasannya, Once Noticias juga menegaskan bahwa upaya Honduras tidak sebanding dengan langkah konkret yang dilakukan oleh Indonesia. PSSI dinilai tampil jauh lebih agresif dan serius dalam membangun proyek jangka panjang bersama Herdman. Masih menurut sumber yang sama, John Herdman hanya 2 kali bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, pertemuan singkat tersebut ternyata sudah cukup untuk membuat Herdman yakin. Ia disebut langsung menyetujui kontrak setelah ditawari nilai gaji yang mencapai ribuan dolar per bulan. Indonesia mereka tidak main-main, tulis Once Noticias. 2 pertemuan dengan ketua federasi mereka sudah cukup meyakinkan orang Inggris itu dengan kontrak mencakup ribuan dolar per bulan. Angka yang di Honduras tampaknya tak mungkin. Atau setidaknya FFH, Federasi Sepak Bola Honduras tidak menyanggupinya tepat waktu. Lanjut laporan tersebut. Laporan ini sekaligus menegaskan betapa kuatnya daya tarik proyek timnas Indonesia di mata Herdman, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga visi jangka panjang yang ditawarkan federasi. Indonesia disebut tampil sangat serius untuk membawa sepak bola nasional naik level, sesuatu yang rupanya tidak ia dapatkan dari Honduras. Di dalam negeri, sinyal kedatangan Herdman juga semakin jelas. Pengumuman resmi John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia disebut tinggal menunggu waktu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dikabarkan akan menyampaikannya secara resmi setelah SEA Games 2025 berakhir. Hal ini diperkuat oleh adanya rapat Exco PSSI yang kabarnya telah menyepakati nama John Herdman sebagai pelatih anyar skuad Garuda. Meski demikian, federasi masih menegaskan bahwa proses administratif belum sepenuhnya rampung. Keputusan belum final, karena masih ada proses yang harus dinegosiasikan dan disetujui kedua belah pihak, kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Kalau sudah nanti diumumkan oleh Ketua Umum, tambahnya. Jika benar Herdman resmi menangani timnas Indonesia, publik tentu menaruh harapan besar. Rekam jejaknya membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah puluhan tahun absen menjadi modal utama yang membuat namanya begitu menarik. Namun di sisi lain, besarnya kontrak juga akan memunculkan ekspektasi tinggi dari supporter tanah air.
Menurut kalian, apakah keputusan PSSI mendatangkan John Herdman dengan tawaran besar sudah tepat? Apakah Herdman mampu menjawab ekspektasi dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di Asia bahkan dunia? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Breaking News Update. Ranking FIFA, Timnas Indonesia tak bergerak. Posisi Malaysia turun drastis karena hukuman. Pembaruan terbaru ranking FIFA menempatkan Timnas Indonesia di posisi ke-122 dunia. Hasil ini sejatinya sudah sesuai dengan banyak prediksi sebelumnya, mengingat pergerakan peringkat Indonesia memang diperkirakan tidak akan signifikan pada rilis kali ini. Salah satu faktor utama yang membuat posisi skuad Garuda cenderung stagnan adalah absennya Indonesia dari agenda FIFA Matchday pada November lalu. Tidak adanya laga internasional otomatis membuat Indonesia kehilangan peluang untuk menambah atau mengurangi poin, sehingga posisi di ranking FIFA relatif aman, namun juga tidak mengalami lonjakan. Kondisi tersebut tak lepas dari situasi internal Timnas Indonesia. Setelah Patrick Kluivert resmi meninggalkan kursi pelatih kepala, skuad Garuda berada dalam masa transisi. Alhasil, PSSI memilih untuk tidak memaksakan agenda pertandingan senior dan justru memanfaatkan periode tersebut untuk memaksimalkan persiapan Timnas Indonesia U22 yang berlaga di SEA Games 2025. Keputusan ini bisa dibilang cukup berani. Pasalnya sebenarnya ada beberapa opsi lain yang bisa ditempuh demi menjaga perolehan poin FIFA, termasuk menurunkan direktur teknik sebagai pelatih sementara, sebagaimana yang dilakukan oleh Thailand demi tetap mengais poin di laga internasional. Namun federasi tampaknya memilih fokus jangka menengah dan panjang ketimbang mengejar poin instan. Saat ini Indonesia mengoleksi 1.144,73 poin, sebuah angka yang tidak berbeda jauh dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan sejak April lalu, posisi Indonesia hanya bergeser tipis dari peringkat ke-123 ke peringkat ke-122. Meski terlihat stagnan, posisi ini masih mencerminkan fondasi yang sempat dibangun dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Tak bisa dipungkiri, era Shin Tae-yong menjadi periode yang membawa perubahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Sejak ditangani pada 2020, pelatih asal Korea Selatan itu sukses mengangkat performa Garuda hingga sempat menembus peringkat ke-118 dunia, sebuah capaian yang cukup membanggakan dalam konteks sepak bola nasional. Sayangnya, harapan agar tren positif itu berlanjut di bawah arahan Patrick Kluivert tidak terwujud. Performa timnas justru menurun, dengan puncaknya adalah kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akhirnya berujung pada perpisahan dengan sang pelatih. Di sisi lain, kabar kurang menyenangkan datang dari negara tetangga. Timnas Malaysia mengalami penurunan peringkat yang cukup drastis dalam pembaruan ranking FIFA terbaru. Harimau Malaya terlempar dari posisi ke-116 ke posisi ke-121, sebuah penurunan yang dinilai masuk akal. Penurunan tersebut terjadi akibat kasus 7 pemain ilegal yang menjerat Malaysia. Dampaknya sangat besar, karena 3 pertandingan terakhir mereka di bawah naungan FIFA saat menghadapi Cape Verde, Singapura, dan Malaysia akhirnya dianulir. Setelah kalah dalam proses banding, Malaysia resmi dinyatakan kalah di laga-laga tersebut karena memainkan pemain yang tidak sah. Akibat keputusan itu, Malaysia tercatat sebagai tim dengan penurunan peringkat terbanyak, yaitu turun 5 posisi dengan pengurangan negatif 22,52 poin, sehingga kini mengoleksi 1.145,89 poin. Ironisnya, selisih poin mereka dengan Indonesia menjadi sangat tipis, meski posisi di ranking berbeda. Kedepan, FIFA dijadwalkan kembali memperbarui ranking dunia pada tahun depan. Momen tersebut dipastikan akan dimanfaatkan oleh banyak negara untuk berburu poin maksimal. Bagi timnas Indonesia, ini menjadi kesempatan emas untuk bangkit, terlebih setelah pelatih baru nantinya resmi ditunjuk. Sejumlah agenda penting sudah menanti, mulai dari FIFA Series 2026 hingga kehadiran AFC Nations League, yang berpotensi memberi lawan sepadan dan peluang besar menambah poin FIFA. Target jangka menengah pun sudah jelas, yakni menembus ranking 100 besar dunia, sesuai dengan ambisi yang dicanangkan PSSI. Apalagi pada tahun 2027, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia 2027, di mana publik tanah air tentu berharap timnas Indonesia kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Situasi ini membuat pelatih baru timnas Indonesia nantinya memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan performa positif yang sempat ditunjukkan pada era Shin Tae-yong. Menurut kalian, apakah posisi ke-122 saat ini sudah mencerminkan kekuatan timnas Indonesia? Dan seberapa realistis target menembus 100 besar ranking FIFA dalam waktu dekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengintip format AFC Nations League, timnas Indonesia berpotensi masuk Liga B, terhindar dari tim-tim kuat Asia. Kabar penting datang dari panggung sepak bola Asia. Tim nasional, Timnas, Indonesia dipastikan akan ambil bagian dalam sebuah ajang anyar bertajuk AFC Nations League. Turnamen ini resmi diumumkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia,
AFC sebagai kompetisi internasional baru yang dirancang untuk menghadirkan format pertandingan antar negara yang lebih rapi, kompetitif, dan berkelanjutan di kawasan Asia. Kehadiran AFC Nations League menjadi langkah strategis AFC dalam mengikuti jejak UEFA Nations League di Eropa, serta format serupa yang telah lebih dulu diterapkan CONCACAF. Tujuan utamanya jelas, yakni mengubah agenda laga persahabatan internasional yang selama ini kerap dinilai kurang bernilai menjadi kompetisi resmi yang memiliki bobot olahraga sekaligus nilai ekonomi yang lebih tinggi. Meski rincian teknis seperti format lengkap, jumlah grup, dan mekanisme promosi degradasi masih dalam tahap pematangan, turnamen ini sudah diproyeksikan masuk ke dalam kalender resmi FIFA mulai Maret tahun depan. AFC menilai, format baru ini mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan klasik yang sering muncul di agenda internasional, mulai dari kesulitan mencari lawan seimbang, pembengkakan biaya operasional, hingga persoalan logistik lintas negara. Berdasarkan peringkat FIFA terkini, di mana timnas Indonesia berada di posisi ke-122 dunia, skuad Garuda diperkirakan akan mengawali kiprahnya dari Liga B. Artinya, Indonesia akan bersaing di kasta kedua AFC Nations League, tepat satu tingkat di bawah kelompok elit Asia yang menempati Liga A. Posisi di Liga B ini justru dinilai cukup ideal bagi timnas Indonesia. Di level tersebut, skuad Garuda berpeluang menghadapi lawan-lawan kuat dengan level yang relatif seimbang. Situasi ini membuka kesempatan besar untuk mendulang poin ranking FIFA, tanpa harus langsung berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang atau Korea Selatan di fase awal kompetisi. Mengacu pada model kompetisi yang diterapkan UEFA, tim-tim yang finish sebagai juara dan runner-up grup di Liga A nantinya akan melaju ke babak perempat final untuk memperebutkan gelar juara utama. Sementara itu, negara-negara yang berada di Liga bawah akan bertarung sengit demi meraih promosi agar bisa naik level dan bersaing dengan tim-tim papan atas Asia pada edisi berikutnya. Solusi strategis untuk sepak bola Asia. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsarjon, menegaskan bahwa peluncuran AFC Nations League bukan semata-mata mengejar trofi juara, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun fondasi sepak bola Asia yang lebih sehat dan terstruktur. Dengan memperkenalkan platform kompetisi yang terstruktur selama jendela internasional FIFA, kami bertujuan memastikan akses konsisten ke pertandingan berkualitas tinggi, sambil mengatasi tantangan logistik dan biaya. Jelas Datuk Seri Winsarjon, dikutip dari laman resmi AFC, Senin 22 Desember 2025. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa AFC ingin memastikan setiap asosiasi anggota mendapatkan manfaat yang nyata dari agenda FIFA Matchday. Selama ini, banyak federasi mengeluhkan sulitnya mencari lawan tanding yang seimbang, sehingga kualitas pertandingan seringkali tidak optimal. Dengan sistem liga yang terpusat dan terkoordinasi, masalah tersebut diharapkan bisa teratasi. Tak hanya dari sisi teknis, AFC juga melihat potensi ekonomi besar dari kehadiran Nations League. Dengan setiap laga memiliki kepentingan poin, peringkat, dan gengsi, nilai komersial kompetisi ini diyakini akan meningkat. Hak siar, minat sponsor, hingga daya tarik penonton diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan laga uji coba biasa. Bagi timnas Indonesia, AFC Nations League bisa menjadi panggung pembuktian yang sangat krusial. Konsistensi performa di Liga B akan menentukan seberapa cepat skuad Garuda bisa naik kelas. Jika mampu tampil meyakinkan dan meraih promosi ke Liga A, jalan Indonesia untuk masuk ke jajaran elit Asia akan semakin terbuka, sekaligus memberikan jam terbang internasional berkualitas bagi para pemain, khususnya generasi muda. Kini pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia memanfaatkan ajang baru ini sebagai batu loncatan untuk naik kelas di Asia? Menurut kalian, apakah AFC Nations League bisa menjadi momen kebangkitan skuad Garuda di pentas internasional? Tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar. Berkat emas SEA Games 2025, Timnas Futsal Indonesia jadi ditakuti jelang Piala Asia Futsal 2026. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menorehkan prestasi tertinggi di Asia Tenggara, kini membawa dampak besar. Skuad Garuda tak lagi sekedar menjadi penantang, melainkan telah menjelma sebagai pusat perhatian utama para rival di level Asia. Performa impresif ini membuat futsal Indonesia mulai dipandang dengan kacamata berbeda oleh negara-negara pesaing. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, FFI, Michael Sianipar, menegaskan bahwa perkembangan pesat futsal tanah air telah mengangkat posisi Timnas Futsal Indonesia menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan menjelang putaran final Piala Asia Futsal 2026. Menurutnya, apa yang dicapai saat ini bukanlah proses instan, melainkan buah dari kerja panjang yang mulai menunjukkan hasil nyata di panggung internasional.
Seperti diketahui, skuad Garuda baru saja mencatatkan sejarah emas dengan merebut medali emas SEA Games 2025. Prestasi ini terasa sangat istimewa karena Indonesia sukses mematahkan dominasi mutlak Thailand yang sebelumnya selalu keluar sebagai juara dalam 5 edisi berturut-turut sejak cabang futsal dipertandingkan. Kemenangan tersebut bukan hanya soal gelar, tetapi juga simbol pergeseran peta kekuatan futsal Asia Tenggara. Dampak dari keberhasilan itu pun langsung terasa. Michael Sianipar mengungkapkan bahwa para kontestan Piala Asia Futsal 2026 menunjukkan antusiasme luar biasa untuk berlaga di Indonesia. Bahkan sejumlah negara peserta disebut sudah merencanakan kedatangan lebih awal ke Jakarta demi melakukan adaptasi secara maksimal sebelum turnamen resmi dimulai. Ajang prestisius ini sendiri akan digelar di 2 venue kebanggaan ibu kota, yakni Indonesia Arena dan Stadion Velodrome Jakarta. Turnamen futsal paling bergengsi di Asia tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 27 Januari hingga 7 Februari 2026 dan dipastikan akan menjadi panggung unjuk kekuatan terbaik futsal benua Asia. Kompetisinya tanggal 27 Januari, tapi ada beberapa negara 3 minggu sebelumnya sudah datang. Kenapa? Karena mereka sangat serius dan mereka sudah melihat futsal Indonesia hari ini, kata Michael Sianipar dalam konferensi pers di Jakarta. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa besar respek negara-negara Asia terhadap perkembangan futsal Indonesia saat ini. Bukan hanya datang untuk bertanding, mereka ingin memahami karakter permainan, atmosfer, serta tantangan yang akan dihadapi di kandang skuad Garuda. Lebih lanjut, pria berkacamata itu berharap dukungan penuh dari para supporter dapat menjadi energi tambahan bagi timnas futsal Indonesia agar mampu tampil maksimal. Dukungan langsung di arena pertandingan dinilai sangat penting, bukan hanya untuk mendongkrak mental pemain, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang kuat sekaligus berkelas. Turnamen ini akan diikuti oleh 16 tim yang terbagi ke dalam 4 grup. Timnas futsal Indonesia tergabung di grup A, di mana mereka akan menghadapi Irak, Kirgistan, dan Korea Selatan. Tantangan jelas tidak ringan. Untuk melaju ke babak perempat final, anak asuh pelatih timnas harus mampu mengamankan posisi 2 besar di klasemen akhir grup. Harapan kami nanti kita bisa terus mengawal tentunya timnas yang akan segera bersiap kembali, juga bisa memberikan dukungan secara langsung di Indonesia Arena, dan juga kita hormati tamu-tamu yang datang, ucap Michael. Kini ekspektasi publik semakin tinggi. Dengan status juara Asia Tenggara dan menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026, timnas futsal Indonesia berada di titik krusial untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar sensasi sesaat, melainkan kekuatan baru yang siap bersaing di level Asia. Menurut kalian, sejauh mana peluang skuad Garuda berbicara banyak di Piala Asia Futsal 2026 nanti? Apakah dukungan supporter dan status tuan rumah bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.